Kita lihat dari Habakuk pasal 3. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita baca dulu pasal 1 sebentar. Habakuk pasal 1. Habakuk itu perjanjian lama setelah kitab Nahum. Mari kita lihat ayat 1 dulu, kita lihat. Sudah bisa buka? Sudah bisa dapat? Sudah di slide juga ada. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ucapan ilahi. Sering kita mendengar kata ilahi ya. Yang paling sering rahasia ilahi. Itu berarti Allah sendiri. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Seorang nabi Tuhan percayakan untuk melihat, mendengar apa yang akan terjadi dan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Tuhan mengizinkan Habakuk untuk melihat sesuatu apa yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Mari kita lihat ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Heran itu bagaimana tercengang-cengang? Bagaimana heran dan tercengang-cengang? Nggak Bapak. Iya, bahwa sesuatu terjadi itu di luar daripada dugaan kita. Heran kita. Kita lihat orang begitu, tinggal orang itu. Tapi satu saat kita melihat seperti yang tak pernah kita pikirkan, ia itu pinangko misalnya. Itu tercengang-cengang kita ya, heran kita, seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Itu kata Tuhan kepada Habakuk. Sebab aku, ini Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Satu yang saya lihat di sana adalah pada zaman Nabi Habakuk, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang mengherankan, yang membuat Habakuk itu tercengang-cengang melihat situasi yang terjadi. Apa yang terjadi di sana? Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdi, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Orang Kasdi, orang yang kejam, bangsa yang garang dan yang tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki dengan tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Diserang. Orang-orang Kasdim datang menyerang bangsa Israel yang bukan tempat kedudukan mereka. Bangsa yang garang, yang tangkas. Kita lihat berikutnya ya. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Mereka tidak punya peri kemanusiaan. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya dengan datang menderat. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan diributnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin yang bergerak terus
demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Begitu bangsa ini bangsa yang kejam, menindas orang-orang Israel. Jadi kalau kita baca ayat 3 sampai ayat 17 ini, pasal 3 ayat 17 ini sampai 19 ini, inilah yang akan terjadi. Dampaknya itu akan terjadi. Kambing domba terhalau dari gurun. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu datang untuk menindas. Bukan hanya pohon anggur yang tidak berbuah, bukan hanya pohon ara tidak berbuah. Kalau kita lihat situasi yang ada hari ini, padi tidak lagi menghasilkan seperti dulu. Kalau tanam sayur pun kadang-kadang enggak naik, enggak tumbuh dengan baik. Ini keadaan. Musuh datang, itu dilihat, itu diizinkan Tuhan untuk dilihat Habakuk, untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Jadi seperti kata MC tadi, bahwa umat Tuhan pun diizinkan Tuhan untuk mengalami kesulitan. Ini pada waktu itu bangsa ini yang terjadi. Kambing domba terhalau dari gurun. Makanya dikatakan di sana ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Bukankah engkau tidak dapat memandang kejahatan kelaliman itu? Bukankah engkau Tuhan Allah yang suci? Itu doa Habakuk. Mereka bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan penindasan atas bangsanya? Kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang Kasdim yang begitu ganas, lebih ganas daripada serigala, untuk menindas bangsa itu, sehingga bangsa ini begitu tertindas. Bahkan bukan hanya ladang-ladang mereka yang tidak menghasilkan, tapi kambing domba pun terhalau dari. Iya, bukankah hal ini juga terjadi di tengah-tengah kita? Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang mengandalkan manusia dengan segala kekuatan yang membuat semena-mena. Mereka tidak takut dengan polisi, mereka tidak takut dengan aparat. Di mata kita pun mereka bisa mencuri, bahkan di mata kita pun mereka itu bisa melakukan sesuatu, melakukan kejahatan. Di tempat mereka merampas, orang naik sepeda motor dibegal. Iya kan? Dibegal. Mereka tak punya ketakutan lagi. Ini manusia hari ini, dan ini sudah digenapi di tengah-tengah bangsa kita juga. Mereka tidak ada lagi takutnya. Mereka itu berani mati. Yang penting kepuasan mereka ada. Situasi yang sulit itu, apakah yang menjadi kekuatan kita? Kalau tadi Saprian kamu mengatakan bahwa itu benar saja, itu kata Pak Udaya. Apa tindakan kita sebagai orang percaya menghadapi semuanya? Punya kita, bukan punya dia. Ladang kita, kampung kita, dia yang mau merajalela di situ. Itu situasi yang sulit. Itu diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk melihat kemurnian iman kita. Situasi-situasi hari ini tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi. Yang ada hanya kelaliman, kejahatan di tengah-tengah. Bukan hanya di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah orang percaya Tuhan. Yang ada pemerintah
swasta, iya semuanya. Tidak ada lagi yang benar. Genap firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun. Tidak. Semuanya telah menilai. Ini keadaan manusia. Apa yang dilihat oleh Habakkuk itu terjadi di tengah-tengah bangsa umat kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka mulai meragu, Tuhan di manakah keadilan-Mu? Tapi sebelumnya itu Tuhan sudah berbicara kepada Habakkuk, supaya Habakkuk menyampaikan ini kepada umat Tuhan. Kalau kita lihat pasal 2 itu, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Orang benar itu hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Bukan berarti oleh karena hartanya ya, tapi oleh karena imannya. Orang benar itu hidup oleh karena imannya, bukan oleh karena hartanya. Kalau Tuhan mengizinkan kita hari ini punya kelapa sawit, tapi kalau Tuhan izinkan juga mereka itu ada yang mencurinya, itu bagian mereka. Panas juga ya. Kita yang tanam di ladang kita yang pupuk, kita yang rawat, tapi dia yang panen. Ini dongkol. Ini gak tahan juga kita. Tapi kalau itu yang Tuhan izinkan terjadi, kita tinggal di tengah-tengah orang yang lalim, orang-orang yang jahat. Apa tindakan kita sebagai orang percaya? Iya, Habakkuk berdoa kepada Tuhan. Ya, dalam doanya yang terakhir dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Hari ini sudah terjadi. Babi pun dicuri, orang tadi karena murahnya babi ini ya. Hari ini ya, murah harga babi. Malas kalau curi babi. Kalau lurus kan cepat lakunya, banyak pula penangkunya. Kalau babi kan masih paling wui berarti dia kan. Dia akan lagi ke Pancur Batu atau ke mana, kan agak sulit pembuangannya. Tapi kalau kelapa sawit ini, di mana pun bisa dijual. Ini yang terjadi. Tapi Tuhan izinkan itu. Apa yang menjadi kekuatan kita ketika Tuhan menghadapkan itu kepada kita? Situasi yang sulit hari ini bukan hanya dengan virus yang pernah ada, tapi situasi yang sulit hari ini, secara ekonomi sulit atau tidak? Sulit. Harga kalau harga beli mahal, tapi harga jual ini murah. Tidak seimbang lagi pemasukan dengan pengeluaran. Harga beras melambung. Berapa harga beras hari ini? Berapa ribu? 15.000? Iya, 13 saya di sini, 15.000. Iya. 15.000 1 kilo. Kalau anaknya 5 atau 3, pas pulang anak remaja itu banyak makannya. Iya. Makan pakai ikan teri saja pun sudah lahap dari situ ya. Tambah lagi, nasinya lalu tambah lagi. Nggak cukup 1 kilo 1 hari. Iya. Cukup 1 kilo 1 hari. Kalau 3 anaknya, nggak cukup 2 kilo. Iya. Belum lagi beli lauknya, belum lagi yang lain, belum lagi uang sekolah anak-anak 3 sekolah, berangkat sekolah tiap hari berapa? 50.000. Sementara penghasilan tidak ada segitu. Ini situasi yang sulit. Tapi Tuhan izinkan situasi yang sulit ini. Bagaimana Tuhan mengizinkan situasi yang sulit ini? Dan bukan hanya itu saja. Ngobas kandang babinai mati kering. Itu pun diambil. Sudah panen, sudah ada kelapa sawit tadi. Besok panenlah aku ini. Tapi tidak ada lagi di atas. Tidak ada lagi mau dipanen. Jangan-jangan sebentar lagi jagung di pada orang tidak ada. Sudah mulai? Iya. Dipanen orang. Jadi ini situasi yang benar-benar sulit. Kalau kamu adukan, kamu bisa juga kena. Kalau kamu bacok, penjara. Kalau dibiarkan,
Jadi kemana kita ini mau pergi? Ini situasi yang sulit. Bagaimana tindakan kita sebagai orang percaya? Habakuk berkata dalam doanya kepada Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saya tadi waktu menyanyikan ini, saya mendengar suara Bapak Ibu saudara-saudari tersendat-sendat. Apakah memang karena lagunya tidak tahu? Ataukah memang berat untuk menyanyikannya? Dua ini, iya kan? Yang pertama lagunya pun memang nggak tahu. Satu lagi itu memang karena memang berat untuk sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan selanjutnya sekalipun pohon sawit terek. Apa? Pupuk mahal. Makanya hari ini kita coba belajar bagaimana membuat pupuk organik. Mana tahu bisa kita pakai itu. Ya, saya ingat waktu kita buat retreat di Semelir, waktu itu Pak Pujandri bilang bahwa mereka di Tanah Karo sudah mulai menggunakan pupuk itu, sehingga hasil tanaman mereka itu bisa berhasil tanpa pupuk kimia. Iya. Kalau belum pakai pupuk kimia ini di Tanah Karo, apa jeruk berapa pupuknya yang dimasukkan ke sana? Tidak seimbang dengan pupuk yang dimasukkan dengan hasil yang akan dihasilkan. Sementara di sana juga harus diracun. Kalau nggak jadi tanaman itu. Modalnya sangat banyak, tetapi hasilnya itu tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan di situ. Hari ini juga di tempat kita seperti itu. Kita tanam kangkung, tanam apa lagi? Bayam, tanam timun, tanam kacang panjang, sehingga orang-orang pada enggan untuk menanam itu karena banyak kali pupuknya katanya. Sementara nanti panen itu harganya 2.000, 1.000, tidak laku. Yang kenyang siapa? Yang punya bagi katanya. Makanya mereka ngambil kopekan ke pajak, banyak kopekannya yang punya babi. Babi pun nggak laku. Ya, stres, sama-sama stres. Ini situasi yang sulit. Nah, Habakuk berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dulu di masa saya masih muda, saya punya ternak babi waktu itu. Tapi jarang sekali babi itu keguguran. Sekarang banyak ya. Ada banyak babi keguguran ya. Dia sudah hamil, sudah mengandung, dan yang punya itu menanti-nantikan 4 bulan lagi pasti dilahir anaknya. Pada bulan ketiga sudah kempes berhenti, sudah terjadi keguguran. Ini yang terjadi hari ini, mengecewakan. Apa yang akan dialami ini sudah terjadi hari ini. Bagaimana itu, Pak? Habakuk berkata ayat 18. Mari kita lihat. 1, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit itu. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi kekuatan kita dalam kesulitan. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mata kita memandang kepada Allah, Yesus Tuhan yang sudah mati untuk kita. Ia yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia yang sudah memberikan, meninggalkan. Kalau tidak memandang kepada Dia, mata kita tidak tertuju kepada Tuhan.
akan mengalami kesulitan. Hari ini anak-anak belum mengalami kesulitan. Yang tahu dia hanya minta saja. Tapi nanti selesai sekolah akan mengalami kesulitan. Berapa biaya hidup? Sekarang sudah tahu ya? Udah ya? Sudah tahu ya? Dulu ada di masa-masa waktu dia belum menikah itu dia kerja, dia punya uang sendiri. Paling-paling kalau mau ngasih adik-adik udah kasih, nggak masalah. Tapi ketika sudah menikah sudah mulai memikirkan beras, memikirkan bawang merah, memikirkan cabai, memikirkan semuanya itu punya itu. Ini sudah mulai terjadi situasi yang sulit. Apa yang menjadi kekuatan kita dalam kesulitan itu? Bukan hanya kesulitan ekonomi, tapi kesulitan masalah. Datang pula penyakit. Kalau sehat-sehat saja nggak apa-apa. Datang pula penyakit. Ada pula masalah keluarga. Ada masalah yang lain yang menekan hidup kita, sehingga campur semuanya sudah di sana. Yang membuat kita tertekan. Tapi apakah Tuhan tidak melihat akan itu? Apakah Tuhan tidak memandang dari surga melihat segala kesulitan saudara dan saya? Apakah Tuhan tidak melihat kesulitan itu? Bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya pekerjaan di ladang, bukan hanya pekerjaan di kantor, bukan hanya pekerjaan di perusahaan, tapi pekerjaan pelayanan firman Tuhan pun mengalami krisis. Saya sedih minggu yang lalu ada orang yang dilayani meninggal. Saya berharap tinarimin Tuhan, lepaslah dari mulutnya itu walau engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Bagi demi kalau sudah tulus mulai tulus dia, respon sudah mulai dia merespon. Tapi dengan sempat lengah woyate mati kayak dia. Ibarat tanaman tani masih mulai dia tumbuh begini sedikit. Lalu banjir bandang kering, meninggal dia. Saya nangis waktu itu. Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Berharap supaya terjadi kebangunan rohani, berharap supaya mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang akan terjadi? Oleh sebab itu mari kita berharap kepada Tuhan. Bukan memandang kepada masalah itu, bukan memandang dunia ini hari ini begitu sulit, dunia ini hari ini begitu kacau, stres kita ini. Bukan memandang kepada itu, tapi memandang kepada Tuhan yang menyelamatkan saudara. Kalau saudara sudah diselamatkan, kalau saudara belum diselamatkan, saudara akan, kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara percaya pribadi, saudara tidak akan kuat mengalami kesulitan ini, menghadapi hanya dari demi Tuhan. Itu yang akan keluar dari mulut ini. Apalagi ini Tuhan? Bukankah aku sudah beribadah? Bukankah aku sudah memberi persembahan? Bukankah aku sudah setia? Itu yang kita katakan. Karena kita membandingkan dengan diri kita apa yang sudah kita buat. Kita berpikir bahwa dengan semua yang terjadi itu, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kecewa dan sangat-sangat kecewa. Tapi kalau saudara memang benar-benar sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara memang sudah yakin Yesus adalah Tuhan dalam hidup saudara, itu kekuatan kita. Tuhan, kau sudah menyelamatkan aku, itu yang terpenting dalam hidupku. Tuhan, kau sudah memberkati hidupku, kau sudah memberi aku makan dan minum, itu cukup bagiku. Sekalipun pohon sawit pun dicuri orang, buahnya. Tuhan, perbandanglah tandanya kau mengenai benangku. Berdoalah untuk mereka. Kalau menjaga tiap hari, tiap malam sampai jam 1 ke
bukan bahaya kita ini. Iya. Ini mari kita renungkan juga. Kalau keluarga tiap malam kita ini sampai-sampai kita harus meninggalkan pekerjaan kita, misalnya sampai-sampai kalau kita gak punya waktu untuk Tuhan, ini tidak pas lagi. Pandangan kita itu tertuju kepada Allah yang menyelamatkan aku. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apakah saudara sudah mengenal bahwa Allah dalam Kristus Yesus itulah yang menyelamatkan saudara? Kalaupun sawit itu dicuri orang, bukan itu membuat kita tidak makan lagi. Saya bilang sama Nono Karo, kurasa minggu ini kamu gak panen ini, karena mendengar kabarnya semalam curi orang sawitku. Ya, wah sekali segi. Di dalam saya testimoni, kata Nono Karo, saya bersyukur akan hal itu. Lalu Bapak bilang beberapa hari yang lalu, jadi dicuri orang sawit itu. Katanya waktu itu gak jadi, gak tahu semalam dia bantah, tambah si ada gak tahu begitu. Kan bisa satu malam itu juga, kan kita gak ngerti. Iya. Jam 5 pagi kita ada kontrol. Jam 5 pagi dia kontrol. Iya, jadi kita kontrol pun itu. Kalau sudah diambilnya apa mau dibuat? Jangan-jangan kita pokok kalah baru itu rumpang kalah di sini. Iya, memang gak bisa kita kontrol semuanya. Tapi mari kita belajar, mari kita melihat, memandang kepada Tuhan. Bukan berarti kita tengok boleh tengok, jaga boleh tengok, jaga. Tapi bukan bulan itu nyawa kita ini dibayarannya. 2-3 kali sepinang bulan, pinang ibu, kau tak lebih. Iya. Jadi lebih bagus pakai kamera, sudah, kamu baik. Dia itu kalau teh manis itu, pakai mereka nangko ya bilang, kan 100.000 sama dia. Jauh lebih baik itu daripada marah-marah kita di situ. Mari memandang kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Ya. Apa itu bentuk-bentuk daripada kesulitan yang ada kali ini? Tidak seperti yang kita harapkan. Ada beberapa bentuk kesulitan hari ini. Hal yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Yang kita harapkan kalau kita tanam padi, dia akan bertumbuh, dia akan bertambah tinggi, berbuah, lalu kemudian kita bisa pakai. Tapi yang terjadi itu apa yang terjadi? Dimakan wewe. Tidak seperti yang kita inginkan. Kita tanam sawit ini supaya ketika dia sudah berbuah, aku tidak terlalu capek lagi. Capek juga kan, harus ronda tengah malam, jaga pohon sawit itu, buahnya supaya tidak diambil orang. Ini yang terjadi. Tidak seperti yang kita pikirkan. Apalagi bentuk kesulitan hari ini, bukan hanya tidak menghasilkan, tapi yang ada itu pun diambil. Ini tadi mau saya tadi, yang ada itu pun diambil. Kalau tadi kita tanam padi itu bisa kena orang tidak berhasil, tapi yang sudah berhasil ini pun ini diambil oleh orang lain. Ini bentuk-bentuk kesulitan itu bagi kita. Bagaimana supaya kita memperoleh kekuatan itu? Bagaimana kita supaya sanggup memiliki kekuatan dalam situasi yang sulit tadi? Ini ayat 18 tadi. Berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Fokus kita bukan pada situasi yang ada, tapi fokus kita kepada Tuhan. Siapa yang sanggup ini? Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, mau mengikut Tuhan. Saya punya pemikiran yang baru. Kalau dikatakan orang yang percaya, semua kita mengaku percaya kepada Tuhan. Iblis pun mengaku percaya kepada Tuhan. Moga teman Tuhan Yesus, semua orang bilang, oh aku bodoh, aku sudah percaya. Tapi barang siapa yang mau mengikuti Yesus, ini yang perlu kita pikirkan. Beda percaya dengan
Orang menikah itu akan ikut dengan suaminya kemana pun dia ikut, baik susah maupun senang, baik miskin maupun kaya, situasi sulit ataupun situasi yang berhasil. Bukankah itu janji pernikahan? Ikut menjadi satu, ikut dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, memandang kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Tuhan sudah menyelamatkan aku dari dosa, Tuhan sudah menyelamatkan aku dari kejahatan, Tuhan sudah menyelamatkan aku dari maut, Tuhan sudah menyelamatkan aku dari kuasa kegelapan. Aku menjadi milik Tuhan, aku memandang kepadanya. Tuhan, terima kasih. Mereka-mereka yang mencuri itu, situasi yang ada hari ini Tuhan, bukankah sudah Tuhan genapkan firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan dulu kepada nabi-nabi? Hari ini kami mengalami kesulitan, bangsa kami mengalami kesulitan, keluarga kami mengalami kesulitan, saya pribadi mengalami kesulitan. Tapi bukankah Engkau tahu apa yang terjadi dengan anakku ini? Satu yang menjadi kekuatan bagi kita di sana adalah Allah Tuhanku itu kekuatan. Ayat 19. Mari kita baca. 1, 2, ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah itu kekuatanku. Allah Tuhanku. Yesus Kristus Tuhanku. Dia yang memberi kekuatan bagiku. Ini gak bisa dibuat-buat. Ini tidak bisa dibuat-buat. Hanya orang yang sudah mengikut Tuhanlah yang bisa memberikan kekuatan bagi kita. Makanya banyak orang yang mundur, banyak orang-orang yang tidak sampai imannya. Hanya dengan situasi yang sulit, hanya dengan pasangan hidup, hanya dengan pekerjaan, mereka mundur dari Tuhan. Hanya dengan tawaran dunia ini, mereka kompromi dengan dosa. Tuhan adalah kekuatanku itu nyata dalam hidup kita. Ya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Situasi yang sulit ini harus kita mengerti, dan ini bawa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak sejauh mana Tuhan akan pimpin, dan kita bergantung kepadanya. Fokus hidup kita hanya pada Tuhan. Hari Rabu ya, Rabu malam atau Kamis malam itu saya ditelepon oleh tapi kalau firman Tuhan tidak ada dalam diri kita, apa kekuatan kita? Kita hanya berkecimpung dalam masalah itu, berputar-putar di situ sehingga kita stres. Yang keminggu dalam bersemangat, tapi payah hari itu jadi bilang dari bata. Itu yang akan terjadi. Itu banyak perkataan orang akan berkata seperti itu. Kita juga demikian dalam situasi yang keminggu pakai lo kasih Tuhan tinggalkan adalah kita mana? Mereka memandang kepada situasi yang sulit itu, dan mereka tidak punya kekuatan, tidak bisa berserah kepada Tuhan. Tapi mari kita memandang kepada Tuhan. Apa kata Tuhan tadi? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Iya, seperti apa kaki rusa? Hah? Dia kuat kakinya itu. Seperti kaki, sekalipun kakinya itu kecil, tapi dia kuat untuk mencengkram dan naik ke atas bukit-bukit batu itu. Tajam. Jadi kalau dipijakkan begitu dia mencengkram. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi firman Tuhan ini kekuatan kita. Saya waktu pelajaran itu Tuhan nangis saya memang. Tuhan mulai terang betul penilai. Tapi bukan mati daripada Tuhan. Sedih saya memang. Tapi Tuhan katakan bagianmu bukan membuat orang bertobat. Itu adalah anugerah Tuhan. Ada orang yang dilayani hanya beberapa kali, dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Apakah engkau mau semua orang akan seperti itu?
teruskanlah pekerjaan itu kata Tuhan. Yang membuat penghiburan kepada saya hanya satu waktu itu. Ketika saya tanya kepada bapak itu ataupun memang semua mereka, tapi dia menjawab. Saya ceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan kemudian ketika dibaca semuanya itu, banyak orang yang mundurkan diri. Waktu Yesus berkata, akulah roti, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi itu yang katakan orang banyak berkata, kalau begitu siapakah yang dapat mengikuti Yesus? Perkataan ini berat. Siapakah yang dapat akan mengikutinya? Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, katakan, mereka, kalau kamu apa yang kamu katakan? Yesus menjawab, perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Bagaimana kami meninggalkan engkau? Yesus bertanya kepada murid-murid waktu itu, apakah kau juga akan meninggalkan aku? Tapi murid Yesus berkata, Simon berkata, perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Bagaimana kami meninggalkan engkau? Aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan. Ini kata Simon. Kalian apa yang kalian jawab? Apakah ketika kita belajar beberapa bulan ini, saudara mau mundur juga? Saya bilang memang. Tapi bapak itu menjawab, maju terus pantang mundur. Itu cuma penghiburan saya. Saya memang pernah tantang mereka menerima Tuhan Yesus secara keseluruhan. Waktu itu saya tak tahu apakah bapak itu memang mengucapkannya dalam hati, saya tak mengerti. Tapi saya pernah melakukan itu waktu setelah saya memperbagi firman Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mari bapak itu. Saya tentu memang mereka berdoa waktu itu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan bersama mereka berbagi. Cuma itu penghiburan saya. Selebihnya itu bagian Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, mengerjakan pekerjaannya. Itu penghiburan. Kalau nggak ada perkataan Tuhan yang berkata teruskan pekerjaan ini memandang kepada Tuhan. Situasi yang sulit. Kalau sulit cari uang hari ini, memberitakan Islam jauh lebih sulit. Ini sangat sulit. Kita punya hati dan darah yang lain. Tuhan mau memutus, tapi perjalanan yang begitu sulit. Dokumen harus diterjemahkan. Semua dokumen yang ada itu harus diterjemah. Terjemah apa namanya itu? Terjemah tersumpah di bukit. Bukan gak ada bukit, bukan gak ada lembah. Tapi Tuhan memberikan kaki kita seperti kaki dosa. Itulah doa kita. Situasi yang sulit itu bukan ini menjadi pemandangan kita, bukan ini pandangan kita, tapi pandang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan melihat kita dari surga, apa yang kita buat. Ketika kita berpihak kepada Tuhan, salah Tuhan itu unik sekali. Bukankah firman Tuhan sudah dikatakan dari dulu kepada nabi-nabinya? Dan hari ini dikenapi kepada bangsa kita, kepada keluarga kita, kepada kampung kita. Bagaimana situasi yang sulit diperhadapkan kepada kita. Bukan hanya sulitnya mencari bahan makanan, bukan hanya sulitnya itu menghasilkan tanah, menghasilkan segala sesuatu. Yang sudah ada pun diambil daripada kita. Yang sudah ada pun diambil. Itu yang paling menyedihkan. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, ini kunci. Ini kunci. Kamu menjadi kuat kalau ada Tuhan di dalam diri. Ada perkataan Tuhan yang berbicara. Ada perkataan Tuhan yang memberi pengharapan. Tidak mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Mungkin hari ini sulit bagi kita untuk menasihati anak kita, ya. Sulit. Beda dengan dulu, pasti beda. Orang tua pada zaman dulu tidak begitu sulit untuk mendidik anaknya. Tengoknya aja anaknya pergi nurut ya anaknya. Hari ini tengok kita anak kita gini, kita bikin rumah anak kita. Kai mana ini? Penperlu mana? Kai mana ini? Gak ngomong kita, gak ada responnya. Aku dulu kalau mama aku gak ngomong lagi, kurang cepat kalau saya kerjakan pekerjaan. Ini dulu. Maka hari
sulit, maka pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan anak ini kepada aku. Engkau yang mempercayakannya kepadaku, Tuhan. Ini anak-anak yang Tuhan titipkan bagiku. Ini bukan milikku. Biarkan Tuhan yang mendidik dia. Campur tanganlah dalam anakku ini. Itu bagian kita sebagai orang tua. Gak ada dari kekuatan kita hari ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan kita pikir seperti pandai kita kali mendidik anak ini. Enggak. Serahkanlah mereka kepada Tuhan. Ini cuma kuncinya. Bangunkan pagi-pagi, doakan anakmu. Bangunkan tengah malam, doakan ekonomimu, doakan semuanya. Dekat dengan Tuhan. Itu kekuatan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ada kekuatan lain hari ini. Dekat dengan Tuhan. Itu satu-satunya yang membuat kita bisa menghadapi kesulitan hari ini. Kesulitan apapun itu. Kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mendidik anak, kesulitan untuk hidup di bumi ini dengan segala situasi yang ada. Kemana pun kita, uang. Kemarin ada orang posting, mungkin dia orang sini itu ya, tapi dia sudah mungkin tinggal di Malaysia, tapi bukan Malaysia ya. Dia posting, pening aku dengan kampung begini kalau pulang kampung katanya. Di mana-mana ada parkir, 15 meter saja sudah parkir 2.000, 15 meter lagi parkir 2.000 katanya. Itu kan hari ini. Pening saya katanya. Situasi inilah situasi hari ini. Dengan berkurangnya pekerjaan mereka, tukang parkir pun gak apa-apa, tapi mereka juga punya storan. Ada juga yang akan sudah mungkin itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagaimana kita memandang ini? Bagaimana kita melihat ini dalam hidup? Seperti kaki rusa. Firman Tuhan adalah kekuatan. Apa yang mau kita buat untuk mendukung supaya ekonomi kita semakin naik? Minta hikmat kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan lambat, jangan santai, tapi doakan kepada Tuhan supaya Tuhan beri hikmat. Apa yang mau kita buat untuk anak-anak kita itu, datang kepada Tuhan. Ini cuma kekuatan kita. Tidak ada kekuatan yang lain selain kita datang merendahkan dirinya hadapan Tuhan. Dan kaki ini seperti kaki rusa yang siap, yang kuat, yang bisa berjalan dalam bukit-bukit. Ada banyak bukit-bukit yang harus kita lewati. Tapi kalau kaki kita kuat, kita akan bisa kuat. Apa kekuatan kita? Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saya tuliskan di sini satu kalimat ya. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Dia pasti memberi kekuatan untuk melewatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tinggal dalam hati kami. Tuhan adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Tuhan, berikanlah kami seperti kaki rusa yang kuat berjalan di bukit-bukit, di lembah-lembah kekelaman, di terjal-terjal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai orang muda, Tuhan tidak luput dari kami segala kesulitan itu. Kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan untuk melayani, memberitakan Injil. Semuanya itu ada. Oleh sebab itu Tuhan, arahkanlah hati kami kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami melihat itu, memandang kepadamu. Engkau yang sudah datang dari surga, meninggalkan segala kemuliaan-Mu. Engkau rela datang ke dalam dunia ini, merendahkan diri menjadi manusia paling hina, supaya kami boleh diselamatkan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Allah dari segala Allah, Raja dari segala raja. Tapi Engkau rela merendahkan dirimu
boleh diselamatkan. Tuhan biarlah kami boleh memandang kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, kekuatan kami, gunung batu kami. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan semuanya itu. Engkau tahu Tuhan kami dalam kesulitan. Engkau tahu Tuhan kami dalam kesulitan secara ekonomi juga. Kami kesulitan juga untuk menghadapi zaman ini. Kami kesulitan juga Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan untuk bangsa-bangsa yang lain pun. Ada banyak kesulitan yang harus kami lewati. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa kepadamu supaya kami boleh memandang kepadamu dan Kau melihat itu. Ulurkanlah tanganmu atas kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengizinkan kami melewati semua kesulitan itu. Tapi satu yang pasti Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh beriman akan hal ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami, tempat kemuliaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi satu lagu sepanjang jalan Tuhan pimpin, ya.